Pada video ini, kami dari kelompok 2 akan membahas mengenai sifat-sifat sederhana grup yang berisi tentang materi dan latihan soal. Selanjutnya kita akan masuk ke materi. Untuk yang pertama, teorema 2.1. Misalkan G suatu grup, maka setiap A, B, dan C elemen G berlaku bahwa jika A bintang B sama dengan A bintang C, maka B sama dengan C atau berlaku sifat kanselasi kiri. Dan jika A bintang C sama dengan B bintang C, maka A sama dengan B atau berlaku sifat kanselasi kanan. Untuk yang kedua, teorema 2.2. Misalkan G grup dengan operasi biner bintang, jika A dan B elemen dari G, maka persamaan linear X bintang A sama dengan B atau persamaan kiri, dan A bintang J sama dengan B atau persamaan kanan mempunyai solusi tunggal di G. Untuk yang ketiga, teorema 2.3. Jika G grup dengan operasi biner dan A elemen dari G, maka A inverse diinverskan itu sama dengan A. Kemudian yang keempat, teorema 2.4. Jika G grup dengan operasi biner bintang dan A elemen dari G, maka elemen identitas G adalah tunggal dan inverse dari A adalah tunggal. Kemudian yang kelima, teorema 2.5. Jika G grup terhadap operasi biner bintang, maka setiap A dan B elemen dari G berlaku A bintang B diinverskan itu sama dengan B inverse bintang A inverse. Adapun teorema 2.6, jika bintang operasi biner asosiatif pada himpunan dan berlaku yang pertama terdapat identitas kiri, yaitu E elemen G, yaitu E operasi A dengan operasi bintang A itu sama dengan A, itu dimana setiap A elemen dari G. Kemudian setiap A elemen G terdapat A inverse elemen G, inverse kiri, yaitu A inverse bintang A sama dengan E, atau bisa disebutkan setiap inverse yang dioperasikan dengan suatu elemen yaitu sendiri itu sama dengan elemen identitas, maka G ini dinyatakan suatu grup. Dan teorema 2.7, elemen identitas kanan dari suatu grup merupakan identitas kiri pula. Dan definisi 2.2, misalkan G suatu grup, A elemen G dan M suatu bilangan bulat positif, maka yang pertama, A pangkat M itu menghasilkan A sebanyak M faktor. Kemudian A pangkat min M sama dengan A inverse dipangkatkan dengan M, dengan A inverse adalah inverse dari A. Dan A pangkat 0 itu akan menghasilkan E atau elemen identitas. Kemudian ada teorema 2.8 berbunyi, misalkan G suatu grup, M dan N ini sebarang bilangan bulat, maka setiap A elemen G berlaku. Yang pertama, A pangkat M dan A pangkat M itu sama dengan A pangkat MN. Terus yang kedua ada A pangkat M dipangkatkan dengan N, itu akan menghasilkan A pangkat MN. Baik, selanjutnya kita akan memasuki latihan soal yang pertama. Jika inverse setiap elemen suatu grup adalah elemen itu sendiri, buktikan grup itu komutatif. Penyelesaiannya, misalkan kita ambil sembarang A, B elemen dari G. Dengan kita mengingat sifat sederhana grup, A dikali B kita inverskan sama dengan B inverse dikali dengan A inverse. Karena setiap elemen grup merupakan inverse dirinya sendiri, maka A inverse sama dengan A dan B inverse sama dengan B. Sehingga A dikali B kita inverskan sama dengan BA. Karena setiap elemen suatu grup adalah elemen dirinya sendiri, sehingga A dikali B kita inverskan sama dengan A dikali B.
Karena A dan B kita ambil sembarang, maka berlaku A dikali B sama dengan B dikali A setiap A, B elemen dari G. Jadi G merupakan grup komutatif. Sampai di sini sudah terbukti bahwa jika inverse setiap elemen suatu grup adalah elemen itu sendiri, terbukti bahwa grup itu komutatif. Namun untuk menambah pengetahuan kita ambil sebuah contoh untuk membuktikan penyelesaian di sini. Oke, sebagai ilustrasi dalam pembuktian contoh, perhatikan grup G sama dengan himpunan 1, negatif 1. Dengan operasi perkalian, kita mengingat sifat A, kita inverskan, hasilnya adalah A. Kemudian B, ketika kita inverskan, hasilnya juga sama dengan B. Dalam himpunan ini, kita ambil satunya ini sebagai A, dan negatif satunya ini sebagai B. Jadi ketika 1 kita inverskan juga hasilnya adalah 1, dan ketika negatif 1 kita inverskan juga hasilnya adalah negatif 1. Maka kita buktikan satu persatu dari himpunan ini apakah A dikali B sama dengan BA. Kita ambil terlebih dahulu A, B-nya itu pakai 1. Berarti 1 dikali 1 sama dengan B-nya berarti 1 dikali A-nya juga 1. Hasilnya sama dengan 1. Oke, kemudian kita pakai kedua-duanya himpunan yang ada di G. Jadi ketika A-nya 1, kita kalikan dengan B-nya itu negatif 1, sama dengan B-nya berarti jadi berapa? Negatif 1 dikali 1, hasilnya juga sama dengan negatif 1. Kemudian kita buktikan yang terakhir, ada negatif 1. Jadi kita pakai A-nya itu negatif 1, kemudian B-nya juga negatif 1, sama dengan BA. Berarti negatif 1 dikali negatif 1. Hasilnya sama dengan 1. Oke, jadi sampai di sini sudah terbukti bahwa A dikali B sama dengan B dikali A. Jadi terbukti bahwa suatu grup dikatakan komutatif jika inverse setiap elemen suatu grup adalah elemen itu sendiri. Nah, selanjutnya latihan soal nomor 2 dengan soal misalkan Z9 memiliki anggota 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8 dengan operasi penjumlahan modulo 9 adalah suatu grup. Tentukan X dan Y elemen dari Z9 yang memenuhi persamaan berikut. Untuk persamaan yang pertama, 3 ditambah X ditambah 5 sama dengan 1, dan untuk persamaan yang kedua, 2 ditambah Y ditambah 4 sama dengan 4. Untuk penyelesaiannya, langkah pertama pada persamaan 1, 3 ditambah X ditambah 5 sama dengan 1, kita jumlahkan 3 dan 5-nya sehingga persamaan tersebut menjadi 8 ditambah X sama dengan 1. Kemudian inverse penjumlahan dari 8 di Z9 adalah 1, karena 8 kongruen dengan 1 modulo 9 dan 9 kongruen dengan 0 modulo 9. Kemudian tambahkan 1 di kedua ruas persamaan, sehingga persamaan tersebut menjadi 1 ditambah 8 ditambah X dan 1 ditambah 1. Untuk 1 ditambah 8 itu sama dengan 9, dan 9 di modulo 9 itu sama dengan 0. Maka 0 ditambah X sama dengan 2, dan diperoleh X sama dengan 2.
Kemudian kita akan mencari bukti tunggal dari persamaan 8 ditambah X sama dengan 1, dan kita akan mencari X1 dan X2-nya. Dari persamaan tersebut kita ubah menjadi 8 ditambah X1 sama dengan 1, dan 8 ditambah X2 sama dengan 1. Kemudian kedua persamaan itu kita samakan untuk persamaan 1 di sebelah kiri dan untuk persamaan 2 itu di sebelah kanan. Maka 8 ditambah X1 sama dengan 8 ditambah X2. Nah, inverse dari penjumlahan 8 di modulo 9 adalah 1, maka kedua ruas ditambah 1. Dan persamaan tersebut menjadi 1 ditambah 8 ditambah X1 sama dengan 1 ditambah 8 ditambah X2. Untuk 1 ditambah 8 itu sama dengan 9, dan 9 di modulo 9 itu sama dengan 0. Maka persamaan tersebut menjadi 0 ditambah X1 sama dengan 0 ditambah X2, sehingga diperoleh X1 sama dengan X2, dan persamaan satu ini terbukti tunggal. Untuk yang selanjutnya, langkah kedua kita akan mencari persamaan 2. Persamaan 2 itu berbunyi 2 ditambah Y ditambah 4 sama dengan 4. 2 ditambah 4 itu sama dengan 4, sehingga menjadi 6 ditambah Y sama dengan 4. Kemudian inverse penjumlahan dari 6 di Z9 adalah 3, karena 6 kongruen dengan 3 modulo 9. Dan 9 kongruen dengan 0 modulo 9. Kemudian tambahkan 3 di kedua ruas persamaan, sehingga menjadi 3 ditambah 6 ditambah Y sama dengan 3 ditambah 4. Kemudian 3 ditambah 6 itu sama dengan 9, dan 9 di modulo 9 itu sama dengan 0, maka 0 ditambah Y sama dengan 7, dan diperoleh Y sama dengan 7. Untuk yang selanjutnya, kita mencari bukti tunggal dari persamaan 6 ditambah Y sama dengan 4. Dari persamaan tersebut diperoleh 6 ditambah Y1 sama dengan 4, dan 6 ditambah Y2 sama dengan 4. Kemudian kita disamakan untuk yang persamaan 1 di sebelah kiri dan untuk persamaan 2 di sebelah kanan. Maka 6 ditambah Y1 sama dengan 6 ditambah Y2. Inverse penjumlahan dari 6 di Z9 adalah 3, maka kedua ruas ditambah 3, sehingga menjadi 3 ditambah 6 ditambah Y1 sama dengan 3 ditambah 6 ditambah Y2. 3 ditambah 6 itu sama dengan 9, dan 9 di modulo 9 itu sama dengan 0, maka 0 ditambah Y1 sama dengan 0 ditambah Y2, dan diperoleh Y1 sama dengan Y2. Sehingga persamaan 2 ini terbukti tunggal. Nah, dari penyelesaian tersebut diperoleh X sama dengan 2 dan Y sama dengan 7. Berdasarkan teorema 2.2, setiap persamaan bentuk X ditambah A sama dengan B dan A ditambah Y sama dengan B mempunyai tepat satu solusi, sehingga X dan Y yang diperoleh bersifat tunggal. Soal terakhir itu misalkan G operasi bintang itu adalah suatu grup dengan elemen identitas. Buktikan bahwa inverse dari setiap elemen di G itu tunggal, yaitu jika A elemen G itu mempunyai dua inverse, yaitu B dan C, maka tunjukkan bahwa B itu sama dengan C. Nah, sebelum kita penyelesaian itu, kita tahu bahwa B dan C ini itu merupakan inverse dari A, dan berdasarkan definisi inverse pada suatu grup itu berlaku pola A bintang B itu sama dengan B bintang A, yaitu sama dengan E atau elemen identitas, karena B ini adalah satu elemen inverse dari A. Nah, untuk T juga sama, jadi A bintang C sama dengan C bintang A itu sama dengan elemen identitas. Nah, kita langsung ke penyelesaian pertama. Nah, langkah pertama itu kita gunakan sifat identitas. Karena C itu adalah inverse dari A, maka
yang sudah kita tahu tadi, A bintang C itu akan menjadi identitas, sehingga kita dapat dituliskan B sama dengan B bintang E. Ini ya. Oke, kita langkah kedua. Kita substitusikan E itu sama dengan A bintang C. Karena E itu A bintang C itu, maka kita substitusikan menjadi B sama dengan B bintang dalam kurung A bintang C tutup kurung. Nah, ini kita bisa lanjut ke langkah ketiga, gunakan sifat asosiatif. Karena operasi pada grup itu bersifat asosiatif, maka diperoleh B bintang dalam kurung A bintang C tutup kurung itu sama dengan dalam kurung B bintang A tutup kurung bintang C. Itu adalah sifat asosiatifnya. Nah, dengan demikian B itu sama dengan dalam kurung B bintang A bintang C. Nah, kita lanjut ke langkah 4. Gunakan fakta bahwa B adalah inverse dari A. Nah, maka kita langsung saja operasikan bintang B bintang A itu sama dengan elemen identitas. Karena setiap elemen yang dikalikan dengan inverse-nya itu akan menghasilkan elemen identitas. Nah, akibatnya itu B sama dengan E bintang elemen dari bintang C. Kemudian langkah kelima, kita gunakan sifat identitas. Karena E itu adalah elemen identitas, maka E bintang C itu sama dengan C itu sendiri, atau elemen identitas operasi bintang elemen inverse itu sama dengan elemen dari C sendiri, sehingga diperoleh B itu sama dengan C. Nah, karena diperoleh B sama dengan C, maka inverse dari setiap elemen pada suatu grup itu adalah tunggal atau unik.